Peluang Shin Tae-yong menjadi pelatih baru timnas Indonesia terbilang sangat tipis. Padahal ada exco PSSI yang ingin pria asal Korea Selatan tersebut kembali menangani skuad Garuda. Seperti diketahui, PSSI sudah punya 5 kandidat final untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert. Namun sosok mereka tidak dibuka publik. Menariknya, Shin Tae-yong diyakini tidak ada dalam daftar 5 kandidat tersebut. Itu setelah Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyatakan pria yang akrab disapa STU tersebut hanya bagian masa lalu. Namun fakta menarik dibongkar oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Ia mengaku ada exco PSSI yang ingin STY kembali menangani timnas Indonesia. Zainuddin Amali tidak menjelaskan sosok dan jumlah exco PSSI yang ingin memulangkan STY. Namun keinginan tersebut tampaknya bukan suara mayoritas. Shin Tae-yong sejatinya sangat terbuka untuk kembali menangani timnas Indonesia. Apalagi dirinya kini tidak terikat kontrak dengan klub atau timnas lain. Meski begitu, rumor pelatih baru timnas Indonesia kini mengarah ke sosok seperti Timur Kapadze, Jesus Casas, dan Heimer Hallgrímsson. Bukan tidak mungkin nantinya akan muncul nama-nama baru lainnya. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri buka suara mengenai target medali perak yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemenpora RI terhadap timnya di SEA Games 2025. Sebagaimana diketahui, Menpora Erick Thohir telah menetapkan target kepada timnas Indonesia U22 untuk meraih minimal medali perak di SEA Games 2025. Bisa dibilang target tersebut cukup mengejutkan mengingat Garuda Muda berstatus sebagai juara bertahan. Terkait hal itu, Indra menjelaskan penentuan target ini juga menyesuaikan jangka waktu persiapan yang dilakukan timnas Indonesia U22. Pasalnya, dia hanya punya waktu efektif selama kurang lebih 2 bulan untuk menyiapkan tim sebelum dimulainya perhelatan SEA Games 2025, 5 Desember. Terlepas dari itu, Indra menegaskan dirinya menerima target yang dibebankan pemerintah. Kata dia, target tersebut memang sudah sesuai dengan pembahasan dan kesepakatan bersama antara tim review, Kemenpora, PSSI, dan tim pelatih. Kami menerima target yang dibebankan oleh Kemenpora, dan itu juga yang kami sepakati dari review tim Kemenpora dengan kami saat kami memaparkan roadmap dan periodisasi persiapan timnas SEA Games, tuturnya. Berstatus sebagai juara bertahan, timnas Indonesia U22 tergabung dalam grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Bisa dibilang Garuda Muda menjadi tim yang sangat diunggulkan dalam grup tersebut. Meski begitu, timnas Indonesia U22 memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, mereka harus bermain lebih banyak dibanding tim dari grup A dan B yang hanya dihuni 3 negara. Adapun SEA Games 2025 Thailand dijadwalkan berlangsung dari tanggal 9 hingga 20 Desember 2025. Tapi untuk cabur sepak bola putra diketahui akan dimulai lebih awal, yakni pada 3 hingga 18 Desember 2025. Bintang timnas Indonesia Tom Hei menanggapi rumor Timur Kapadze yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Rumor semakin menguat karena Timur Kapadze datang ke Indonesia pekan lalu. Pria 44 tahun tersebut mengungkapkan bahwa PSSI pernah menghubunginya dan menanyakan tentang keinginannya untuk bekerja sama dengan Indonesia. Timur Kapadze mengaku melakukan pembicaraan dengan salah satu pihak dari PSSI. Yang menghubungi adalah Sumarji, Ketua Badan Timnas Indonesia. Namun pembicaraan tersebut bersifat informal tentang tawarannya melatih di Indonesia. Timur Kapadze adalah sosok pelatih yang berhasil membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Uzbekistan kemudian menunjuk legenda Italia Fabio Cannavaro sebagai juru taktik. Posisi Kapadze kemudian diturunkan sebagai asisten pelatih. Perubahan tersebut membuat sang pelatih tidak nyaman. Menanggapi kebijakan dari Federasi Sepak Bola Uzbekistan, Timur Kapadze memilih untuk melepas jabatan barunya. Kini, pria kelahiran Fergana tersebut berstatus bebas kontrak saat ini. Karena itu, banyak negara yang menginginkan jasa Timur Kapadze sebagai pelatih kepala. Bintang timnas Indonesia Tom Hei menanggapi rumor yang beredar tentang Timur Kapadze yang bakal menjadi juru taktik skuad Garuda yang baru. Bagi saya tidak bisa melakukan apapun terkait rumor. Kini, PSSI masih giat mencari sosok pelatih baru. Media-media di luar negeri sudah melaporkan 4 nama yang masuk dalam radar. Ragnar Oratmangun turut menyumbang 1 gol dalam kemenangan FCV Dender atas Royal Antwerp di Liga Belgia 2025-2026. Itu merupakan 3 poin pertama mereka musim ini. Dender akhirnya berhasil menyudahi puasa kemenangan di Liga Belgia 2025-2026. Bermain di Stadion Boswil Antwerp Minggu 23 November 2025, tim tamu menang tipis 2-1. Mereka bermain agresif sejak awal. Dender mampu mencatatkan 2 gol lewat David Toshevski dan pemain yang menggantikannya pada menit ke-66, yakni Oratmangun. Oratmangun mencetak gol pertamanya untuk klub Belgia itu.
Menariknya, ia tampil apik meski bermain dari bangku cadangan. Pemain berdarah Maluku tersebut mencatatkan total 2 tembakan yang salah satunya menjadi gol. Selain itu, Orat Mangun juga membukukan 70% umpan akurat serta 2 dribble sukses dari 3 percobaan. Soal urusan bertahan, Orat Mangun mencatatkan 2 kemenangan dalam duel. Catatan apik ini menjadi modal positif untuk pertandingan berikutnya. Selanjutnya, FCV Dender akan bersua dengan Westerlo. Pertandingan itu akan berlangsung di Florent Beckman Stadion, Denderleeuw, Belgia, Sabtu 29 November 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa penunjukan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Ia berharap kesempatan besar ini dijadikan momentum untuk menguji kemampuan Garuda melawan tim-tim dari berbagai konfederasi dunia. Ia menilai FIFA Series bukan sekedar laga persahabatan, melainkan jalan penting untuk membangun skuad yang lebih tangguh dan siap bersaing di level global. Ini adalah jalan terjal sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia, ujarnya. FIFA Series merupakan program resmi FIFA yang mempertemukan tim-tim nasional dari berbagai konfederasi dalam pertandingan persahabatan yang terstruktur. Tujuannya memperluas pengalaman internasional, meningkatkan kompetitif, sekaligus mempercepat pemerataan perkembangan sepak bola dunia. Selama ini timnas Indonesia lebih sering bertanding melawan negara-negara Asia. Namun melalui FIFA Series 2026, timnas dijadwalkan menghadapi lawan dari Afrika, Eropa, hingga Amerika Selatan. Format tersebut memungkinkan skuad Garuda mempelajari beragam karakter permainan dunia. Dengan mandat baru ini, Indonesia diharapkan mampu menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah, sekaligus memaksimalkan ajang ini untuk mempercepat progres timnas di level dunia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dijadwalkan berangkat ke Eropa pekan depan untuk mewawancarai calon pelatih timnas Indonesia. Melihat beberapa tanda-tanda yang ada, netizen memprediksi asisten pelatih Liverpool Giovanni van Bronckhorst sebagai calon kuat pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Dalam konferensi pers PSSI pada Kamis, 20 November 2025 sore WIB, Sumarji mengatakan 5 calon pelatih timnas Indonesia masih terikat kontrak dengan klub maupun negara lain. Karena kondisi inilah, Sumarji enggan membocorkan siapa saja 5 nama calon pelatih timnas Indonesia. Sumarji juga meminta publik sepak bola tanah air bersabar, sebab ia dan jajaran petinggi PSSI mencari pelatih yang benar-benar memahami karakter pemain-pemain timnas Indonesia. Dari 5 nama itu, kami akan pilih yang sangat terbaik. Mudah-mudahan kelima nama ini tidak memiliki kendala. Mungkin dari 5 nama ini ada problem. Kami mohon rekan-rekan untuk bersabar, karena kami ingin mendapatkan pelatih sesuai dengan karakter pemain-pemain kita, tegas Sumarji. Giovanni van Bronckhorst dijamin mengenal karakter pemain-pemain timnas Indonesia, mengingat mayoritas memiliki darah Belanda seperti Giovanni van Bronckhorst. Sebelum menjadi asisten pelatih Liverpool, Giovanni van Bronckhorst pernah 4 tahun menjadi pelatih Feyenoord Rotterdam, termasuk memenangkan 4 trofi. Giovanni van Bronckhorst juga memiliki hubungan kuat dengan Indonesia. Ayah Giovanni van Bronckhorst merupakan keturunan Indonesia Belanda, sedangkan sang ibu Franciane Sapulete dikenal sebagai perempuan berdarah Maluku. Menarik menanti apakah Giovanni van Bronckhorst akan ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Satu harapannya PSSI memilih pelatih terbaik untuk menangani timnas Indonesia. Kabar membanggakan dibawa oleh Kevin Dix usai media olahraga asal Jerman, Kicker, memasukkan namanya ke dalam Best 11 alias 11 pemain terbaik di pekan ke-11 Bundesliga 2025-2026. Kevin Dix turut andil membawa Borussia Mönchengladbach meraih kemenangan 3-0 saat melawan Heidenheim. Pada laga tersebut, Kevin Dix ikut menyumbang 1 gol lewat titik putih sekaligus membuka keunggulan bagi Gladbach. Selain mengantarkan Gladbach meraih 3 poin, Kevin Dix juga berhasil mencatat clean sheet keempatnya di musim ini. Pencapaian tersebut mendapat pujian dari Borussia Mönchengladbach yang ikut mengunggah di sosial medianya. Kevin Dix masuk di Kicker 11 of the Week. Sangat layak, Kev, tulis Borussia Mönchengladbach. Sebelumnya, Kevin Dix sempat memuji permainan teman-temannya dan merasa layak mendapat hasil positif di laga melawan Heidenheim.
Pemain timnas Indonesia itu juga bersyukur karena Dia Volland mampu menunjukkan performa menjanjikan dan meraih kemenangan setelah jeda internasional. Saya bersyukur kami mendapatkan hasil yang baik setelah jeda internasional. Tim kepelatihan bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan pertandingan dan saya berterima kasih untuk segala kerja keras yang mereka lakukan, ujar mantan pemain FC Copenhagen tersebut.